Halo semuanya. Oke. Kita baca tarot lagi ya. Love reading, fun reading, just for fun. Jadi ini prediksi 2021 lagi ya. Pembacaannya general, menarik energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang mungkin cocok sama kamu. Tapi energinya bisa vice versa, bisa terbalik ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok sama kamu, bisa terbalik juga. Bisa energi orang yang kamu fokuskan, bisa juga energi kamu sendiri. Ya, jadi sesuaikan aja, ambil yang bermanfaat. Oke. Kalau mau pembacaan tarot pribadi, energi pribadi, keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading, hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini, kayak gitu ya. Oke, judul atau tema video ini diprediksi 2021 tentang yang mencari tahu tentang kamu di tahun 2021. Oke, jadi judul video ini yang mencari tahu tentang kamu di tahun 2021. Oke, aku udah siapkan 3 pilihan. Jadi pilih sesuai intuisimu, sesuai kata hatimu. Tapi saran aku nonton aja semua isi file pilihan kartu, karena energi kamu bisa random, bisa ngacak di beberapa pilihan yang mungkin nggak kamu pilih. Karena ini energi banyak orang ya, jadi bisa ngacak. Oke, pilihan pertama nih, pakai angka. Pilihan pertama angka 1. Pilihan kedua angka 0. Pilihan ketiga angka 3. Oke, miring ya, nggak apa-apa lah ya. Iya, ini angka 1. Oke. Ini angka 0. Ini angka 3. Ya, dipilih ya. Oke. Ini angka 1, pilihan pertama. Ada 0, pilihan kedua. Ada 3, pilihan ketiga. Ya. Yang butuh waktu lama buat milih, pause aja video ini. Yang udah ready, kita bahas satu persatu. Dari yang pertama, kemudian kedua, lalu ke yang ketiga. Oke ya. Ya, aku simpan. Oke. Kita mulai dari ini, pilihan pertama yang ada angka 1. Oke, ini angka 1. 1. Oke, ya. Aku taruh di sebelah sini. Oke, kita lihat yang mencari tahu tentang kamu di tahun 2021. Ada kartu The Sun. Oke. Lalu ada King of Wands. Kemudian ada Five of Pentacles, Three of Wands, Three of Pentacles, the Devil. Okay. Seven of Swords, the Moon. Oke. Jadi ini ada energi Capricorn, Pisces, Leo. Itu kuat. Ada juga Aries, Sagittarius, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra, ya. Jadi yang mencari tahu tentang kamu di tahun 2021 ini orangnya mungkin kamu kenal di tempat kerja. Ini bisa rekan kerja, bisa rekan belajar, atau dikenalin gitu. Bisa dari media online juga. Terus
status hubungannya sama kamu tidak jelas ya, karena ada perbedaan, bisa beda keyakinan atau suku atau ras atau beda usia. Tapi aku lebih kerasa ini beda tentang kedewasaan ya. Mungkin kamu dealing dengan orang ini tuh childish orangnya. Ini adik-adik ya. Ini dede-dede nih. Terus dia belum dewasa orangnya. Dia masih mencelak sana mencelak sini, masih lirik sana lirik sini. Belum punya pendirian. Terus orangnya punya banyak rahasia, jadi tertutup orangnya, manipulatif juga. Dia punya lingkungan yang gak baik sih sebenarnya, dan dia bisa dipengaruhi juga sama lingkungannya, dipengaruhi teman, saudara, keluarga, kayak gitu. Terus mungkin dia orang yang kalau suka sama sesuatu atau suka sama seseorang itu lebih kayak tertarik secara fisik. Mungkin dia awalnya tertarik sama kamu tuh cakep atau kamu tuh manis ya, ada semacam ketertarikan fisik gitu, tapi lama-lama dia baper sama kamu. Dia kayak kecanduan gitu sama kamu, Kak. Tapi dia nggak nunjukin kebucinannya dia ya. Jadi bucin itu budak cinta, dia nggak nunjukin dia bucin sama kamu ya, karena ini beberapa ada yang memang udah terpisah nih, udah bermasalah, jadi nggak barengan, nggak ketemu, nggak komunikasi. Cuma dia membohongi rasanya itu, dia merasa baik-baik aja mungkin ya. Dia menutupi perasaannya kalau dia kehilangan. Gitu. Jadi ya, ini orang ya ada toksiknya juga, tapi ini baper banget sekarang sama kamu. Apalagi tahun 2021, kayak pengen tahu aja tentang kamu. Selalu kayak ya cari tahu tentang kamu dari media sosial, cari tahu tentang kamu dari orang lain. Dia korek-korek informasi kamu sih, gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Kenapa dia pengen tahu tentang kamu? Ini ada kartu, oh, patience. Oke. Ya. Oke. Hostilities. Man holding a heart with you. Woman holding a coin. Door to personal healing and happiness. Jadi dia tuh mau mencari tahu tentang kamu, terutama di 2021. Itu karena beberapa ya dari kalian itu dealing sama orang kayak gini, dia belum bilang I love you. Dia mungkin belum nembak kamu, begitu. Atau ya gitu deh. Mungkin kamu udah tahu dia suka sama kamu, cuma dia nggak ngomong gitu ya. Jadi ini karena belum bilang cinta, Kak, belum bilang sayang sama kamu, jadi ya cuma bisa kepoin kamu. Dia nggak mengungkapkan semuanya, dia nggak sampein unek-uneknya karena mungkin kamu lebih dari dia. Bisa vice versa ya, bisa karena kamu lebih atau kamu lebih kurang dari dia. Ada perbedaan finansial, mungkin kamu lebih mapan atau kamu lebih tua, kamu lebih dewasa, lebih stabil, dia minder, jadi dia nggak ngomong kalau gue sayang sama lo gitu. Terus dia mencari tahu tentang kamu karena menurut dia
Kamu yang paling sabar menghadapi dia. Kamu yang paling ngertiin dia gitu loh. Karena kamu orangnya, kamu gak ribet. Kamu lebih kayak ngikuti alurnya dia. Terus kamu tuh orangnya gak manja juga gitu. Dia seneng dengan kamu yang mandiri gitu. Terus ini orangnya temperamen menurut aku. Moodnya swing gitu ya, berubah-berubah, moodnya gak jelas karena emosionalnya belum stabil. Apalagi kalau ini masih adik-adik ya. Belum dewasa, jadi ya gitu, moodnya berubah-berubah. Tapi kayaknya cuma kamu yang bisa menaklukkan dia. Jadi dia mencari tahu tentang kamu ya, terutama tahun 2021 gitu. Oke. Sekarang kita lihat bidangnya. Mungkin studinya atau kerjaannya berkaitan dengan bidang ini. Ada kartu The Star in the Sky, Page of Cups, Six of Cups, Five of Wands, Eight of Wands, Queen of Swords, and then Ten of Pentacles, The Chariot. Oke. Jadi ini ada energi yang kuat itu Aquarius sama Cancer ya. Ada Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Aku ngerasa ini orang masa lalu kamu ya. Mungkin dulu pernah deket, terus unfinished business gitu, kayak ada yang belum selesai di antara kamu sama dia. Bisa ini ya dulu deket aja, gebetan aja, mantan gebetan ya, atau mantan pasangan, mantan pacar, mantan istri, mantan suami, anything ya, apa aja lah statusnya, anything. Terus ada di antara kalian yang udah menikah, ada yang udah divorce, ada yang udah cerai gitu. Oke. Ini bidangnya ada yang di bidang transportasi, bisa udara, laut, darat. Mungkin dia berkaitan dengan pesawat, kapal, terus ada yang di bidang otomotif, mesin, begitu, teknisi, terus ada pertahanan, tentara, polisi, hukum, pengadilan, jaksa, hakim. Ada juga yang di bidang bisnis, punya usaha, home industry. Ada juga yang di bidang pertanian, pertambangan, komunikasi juga ada. Di bidang ini juga sih, perairan, kelautan, perikanan, lingkungan. Terus di bidang ini apa sih namanya tuh, cuaca, klimatologi, geofisika, terus astronomi, cuaca begitu ya, juga ada. Perikanan, terus yang kerja-kerja di bidang kuliner gitu, sama bagian taman-taman gitu ya, kayak gitu sih. Oke. Sekarang aku keluarin huruf. Kita lihat. Di antara kalian punya nama yang ada huruf ini, mungkin ya. Ini ada huruf X kan? Past life nih, orang masa lalu. Oke. Ini ada Z. Oke. Ini ada huruf P. Ada huruf K,
ada J. Ini huruf J. Kelihatan? Oke. Ada Y. Oke. Ada huruf D. Oke ya, huruf D. Terus ini huruf A. Ya, and then ada huruf E. Ini ada huruf N. Oke. Lalu ada huruf F ya. Kemudian ini ada huruf Q. Oke. Terus the last ada huruf I. Ini huruf I. Oke. Ya. Aku rasa ini aja file 1, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih loh udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke guys. Lanjut ya. Ini pilihan 2 yang ada angka 0. Oke? 0 kosong nih. Ya. Oke. Kita lihat yang mencari tahu tentang kamu di tahun 2021. Oke. Ten of Swords. Oke. Magician. Ya. Ten of Swords. Ten of Wands. Eight of Pentacles. Eight of Swords. The Fool. Ini Eight of Wands. Ace of Swords. Oke. Jadi kalau aku lihat yang mencari tahu tentang kamu tahun 2021 ada Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Ini orangnya dia tuh kayak ngerasa punya beban hidup yang gede banget. Jadi sering punya ini mentality victim mentality. Jadi sering ngerasa paling berat banget bebannya di dunia ini. Jadi kalau ada masalah dikit, menghindar, menghilang, lari dari masalah. Bisa karena masalah keuangan, kerjaan, atau dia mungkin belum ngerasa apa-apa. Bisa juga dia orang yang workaholic, atau kamu yang workaholic, jadi sibuk kerja, jadi tumpang tindih nih. Ada satu yang sibuk, satunya santai. Bisa dia yang santai banget gitu. Jadi aku merasa dia orang yang
bisa berbuat seenaknya gitu, semaunya dia. Kalau dia pengen sendiri, dia pengen sendiri, tapi nggak menyelesaikan masalah gitu. Jadi ya lari dari masalah gitu loh. Terus aku ngeliat ini orang, dia nggak komunikasi sama kamu sudah lumayan lama ya. Jadi sekarang dia lagi kayak mikir untuk bisa komunikasi lagi sama kamu. Mungkin dia yang menutup komunikasi, membatasi komunikasi dari kamu gitu. Terus aku ngerasa nih orang karena punya kemelekatan terhadap sesuatu, jadi bisa berbuat seenaknya, bisa kecanduan sesuatu, atau memang latar belakang keluarganya yang kurang baik sehingga membentuk karakternya gitu, atau pergaulannya. Bisa juga sih masalah ekonomi, dia orangnya selalu mikir harta, tahta, kayak gitu-gitu. Dia material things orangnya, mengukur semuanya dari uang atau pencapaian hidup gitu. Oke? Kita lihat dulu kenapa dia mencari tahu tentang kamu. Ada kartu strategi. Oke. The Temple Pet. Second chakra. Action. Dan woman holding a heart. Oke, jadi ini ada miripnya kayak pile 1. Bisa memang dia mencari tahu tentang kamu, soalnya dia pasif banget selama ini. Dia nggak nyampein isi hatinya, dia nggak ngomong sejujurnya tentang keadaan dia sebenarnya. Mungkin kamu ngerasa nih orang kok enteng banget gitu, lari dari masalah, nggak menyelesaikan masalah. Jadi ya dia kayak mau mengklarifikasi sama kamu apa yang terjadi di hidupnya tentang masalah-masalah yang dia hadapi. Bisa masalah di keluarga, masalah keuangan, studi atau karirnya juga bisa gitu. Terus aku ngerasa mungkin dia yang ngeblok kamu, atau dia hapus akunnya, dia ngebatasin komunikasi sama kamu gitu. Cuma gini loh, tipe orang ini ya, kalau ada masalah dia pengen ketenangan, tapi dia lari gitu aja, dia menghilang, gak bisa dihubungi, atau ya bersikap kayak tidak mau membereskan apapun, kayak masa bodoh dengan apapun gitu, termasuk sama kamu ya. Jadi kalau kamu bikin suasana dia makin ribet, dia nggak mau komunikasi sama kamu, dia ngeblokir gitu aja atau ngapus akunnya gitu aja, hanya karena emosinya yang sesaat gitu kan. Terus dia merasa ketika dia batasi komunikasi sama kamu, kamu bakalan cari dia gitu. Maksudnya, gue kalau ngeblokir lo, ya lo pasti nyariin gue pengen dicari, gue pengen selalu dicari-cari karena gue merasa paling menderita di dunia ini, kayak gitu. Jadi nih orang kurang balance sama kamu ya, kurang bisa seimbang hidupnya. Dia tuh mau orang ngerti dia terus, tapi untuk mengerti kamu dia nggak mau. Jadi dia tuh menuntut kamu selalu bisa memahami dia dalam suka dukanya dia, tapi dalam suka dukanya kamu belum tentu dia mau memahami kamu. Istilahnya ya kayak, ya kalau gue punya masalah, gue paling sakit hati, gue paling menderita, jadi lo tuh harus mau bujukin gue, lo kejar gue, lo ngomong gue kayak anak bayi gitu. Jadi dia maunya digituin terus, tapi kan gak balance gitu terus. Karena gini loh kak, mungkin kamu ngerasa kamu ada masalah, aku selalu berusaha ngertiin kamu, tapi aku ada masalah,
kamu kemana? Mungkin kamu ngerasa gitu, ya kan? Drama banget coba. Jadi ya lucu sih sebenarnya, cuma ada sedihnya itu karena dia ngerasa apa yang dia lakukan ke kamu itu selama ini semua salah strategi, salah bertindak, termasuk membatasi komunikasi, berharap kamu yang berjuang terus, bujuk-bujukin dia, nanyain dia kenapa, sedangkan kamu punya masalah dia nggak pernah nanya. Jadi ya dia juga ada rasa bersalah. So ya ini ada yang diantara kalian tuh memang berkonflik, udah terpisah, udah berjarak gitu kan. Jadi ya aku rasa memang dia selama ini kurang kurang bisa mengendalikan egonya gitu, karena egonya luar biasa sih. So aku ngerasa Tuhan dan semesta kayak menyadarkan dia kalau dia itu sudah salah memperlakukan kamu gitu. Jadi ya ini yang mencari tahu kamu di tahun 2021. Dia kepo nih sama kamu, dia kepo banget, kayak ya gue kehilangan lo tuh gimana ya sekarang, lo sama siapa, lo masih sama si ini enggak, lo bahagia enggak gitu ya. Kalau lo udah sendiri, gue pengen sama lo. Ada ini yang ngerasa kayak gitu. So aku lihat ya dia mau mengubah strategi lama dia dengan strategi yang baru, yang lebih baik sih menurut aku, karena nih orang semakin hari semakin taat ibadah, karena dia sadar kalau dia udah egois banget sama kamu selama ini gitu sih. Jadi kalau misalnya kalian ke Bali, dia mau mengubah cara dia memperlakukan kamu. Mungkin nextnya dia bakalan bikin kamu tuh seperti ratu, seperti raja, karena dia merasa bersalah banget sama kamu ya. Oke, guys, sekarang kita lihat bidangnya. Ini mungkin studinya, kerjaannya berkaitan sama bidang ini ya. Oke, jadi ada suara hujan. Di sini hujan, guys. Sana hujan nggak? Oke, kita lihat ya. Ini ada kartu Hero Pen. Seven of Pentacles, Seven of Swords, Four of Wands, Knight of Pentacles, Nine of Swords, Justice, Seven of Cups. Oke, jadi aku rasa ini orang dia sekarang semakin spiritual, semakin taat ibadah, taat beragama, semakin religius ya. Rajin banget doain kamu saat ini. Jadi dia tuh kayak rasa bersalahnya luar biasa, sehingga dia pengen memperlakukan kamu ke depannya lebih baik lagi, pengen menebus kesalahannya dia gitu loh ya. Dan nih orang ini tuh lelet. Lelet banget gitu. Mungkin dia baru sadarnya sekarang atau 2021, makanya actionnya baru kerasa di tahun 2021 gitu ya. Jadi bidangnya ini ada di bidang ada bidang hukum, aparat hukum, penegak hukum, hakim gitu ada, polisi ada, jaksa ada, terus ada di bidang entertain atau hiburan, ada juga di bidang bisnis, punya usaha, terus ada yang di bidang kuliner, ada bidang pariwisata, perhotelan,
Pertahanan juga ada ya, militer, tentara, TNI gitu ya. Ada bidang pendidikan, guru gitu, dosen. Di bidang agama juga ada, mungkin dia tokoh agama atau dia sering ikuti kegiatan religi gitu. Terus ini kayaknya orang yang dia sayang sama binatang juga sih menurut aku. Ada ya di antara kalian yang dealing dengan orang kayak gitu. Ada yang kerjanya, bidangnya, studinya itu kayak di bidang bangunan, gedung. Mungkin dia kerjanya di gedung juga, kayak karyawan gitu, pegawai ya. Terus ada yang di bidang kesehatan, kayak gitu ya. Oke, sekarang aku ngeluarin huruf. Hurufnya ini mungkin ada di nama kalian ya. Ada huruf R. Oke. Ada C atau C. Ada huruf B. Ya. Ada huruf L. Ada huruf I. I. Oke. Waduh. Oke lah. Aku rapiin dikit. Ada huruf Z. Ada X. Ini X ya. Mungkin bisa mantan, bisa orang masa lalu juga, past life. Terus ada W atau W, huruf W. Kemudian ada S. Oke. Lalu ada V atau V. 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 Ada huruf J. J. Lalu ada U. Ada Z lagi ya. Oke, berarti aku keluarin satu lagi. Ini ada R lagi. Oke, aku keluarin lagi berarti. Pegel deh. Oke, ada huruf T ya. Baiklah kakak, aku rasa ini aja file 2, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke. Lanjut ya. Ini file 3, pilihan ketiga. Ada angka 3 ya. Oke, pilihan 3. Aku taruh sebelah sini. Ya. Oke. Kita lihat orangnya. Orangnya yang mencari tahu tentang kamu di tahun 2021. Oke. Ini ada Nine of Pentacles ya. Oke. Ada Strength. Ace of Wands. Ace of Pentacles. Six of Pentacles.
The Tower. Wow. Terus Ten of Cups dan Six of Swords. Oke, jadi ini ada zodiak yang kuat itu Leo, kemudian Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Lengkap ya. Oke. Yang mencari tahu tentang kamu di tahun 2021, ini orang yang jaga jarak sama kamu, sedang berjarak, atau memang kalian beda tempat, beda kota, beda provinsi, beda negara, beda dunia, gitu. Terus orang ini kayaknya pernah bikin kesalahan sama kamu, ya. Pernah berbuat salah sama kamu. Mungkin dia manfaatin kamu dulunya, atau beberapa waktu ini dia manfaatin kamu. Dia bisa aja nyakitin perasaan kamu. Atau nih orang hanya mencari keuntungan dari kamu, ya, manfaatin kamu gitu, berkhianat, terus nyakitin kamu dengan sikapnya yang keras, ya. Ini orang yang keras, punya emosi yang menggebu-gebu. Jadi ya, gua senggol dibacok gitu ya. Gitu, mudah marah orangnya, sulit kendalikan emosionalnya gitu ya. Ini bisa orang lama ya, mungkin kamu kenalnya pas dia atau kamu tuh sekolah, kuliah atau kerja, udah lama kamu kenal gitu. Dia orangnya freedom gitu, suka kebebasan, gak mau diatur-atur, gak mau dikekang. Jadi dia gak suka kalau kamu tuh terlalu banyak bicara sama dia, atau kayak nasehatin dia tuh bete sih sebenarnya. Cuma nih orang tetap sayang dan cinta sama kamu karena dia tahu kamu yang mengerti dia gitu. Jadi gini maksudnya, kalau misalnya ada konflik nih, atau dia yang bikin masalah, kamu nasehatin kan, kamu gak boleh gitu loh, aku ngasih saran gini, kamu sharing hal-hal positif ke dia, ya, atau kamu tuh bawa energi positif lah ke hidupnya dia. Cuma dia tuh ngerasa ya, kamu ngapain sih nasehatin aku, lo ngapain nasehatin gue gitu. Dia ngerasa kamu tuh kayak nggak penting-penting banget, mungkin kamu nggak dianggap kali ya sama dia. Dia bisa aja kayak orang yang defensif. Dia ngerasa dia bisa berpikir dengan benar, padahal dia butuh kamu sebenarnya. Karena ini ya, kalau bermasalah hubungan kalian, atau ada situasi kayak tiba-tiba pisah gitu aja, kayak orang gak kenal, ya, dia tuh naikin pride-nya, dia naikin ego dan gengsinya sih menurut aku. Cuma aku ngerasa kamu bisa nge-trigger dia sih kalau aku lihat. Mungkin ada sesuatu yang kamu lakukan sehingga dia terpacu gitu untuk menyadari kesalahannya dan berubah. Mungkin kalau selama ini dia merasa kamu tuh gak berhak ngatur-ngatur dia, padahal kamu cuma nasehatin doang, ya kan? Mungkin ya karena dia netting gitu, dia berpikir negatif sama kamu. Apa aja yang kamu bilang, dia ngerasa kamu tuh cuma bacot doang. Padahal yang kamu bilang ke dia tuh berfaedah, cuma dia gak ngedengerin. Kejadian dulu sama dia, baru dia nyesal gitu. Terus orang ini tuh menganggap kamu seperti
sosok orang tuanya. Mungkin kamu lebih dewasa kali dari dia, atau kamu lebih tua, bisa beda usia ya, bisa memang ya, perbedaan kedewasaan terkait file 1 atau file 2 gitu ya. Tadi ada file 1 file 2, kayak gitu juga ada miripnya ya sifatnya gitu. Terus aku ngelihat orang ini tuh ketrigger lah karena kamu. Jadi kalau dia nyepelein kamu selama ini, dia sepele sama apa yang kamu bilang ataupun apa yang kamu perbuat, di saat kamu nggak hadir di hidupnya lagi, dia kerasa banget kalau hidupnya itu nggak ada perkembangan gitu. Kalau nggak ada kamu, nggak rame, nggak ada kamu, nggak ada perkembangan gitu kak ya. Oke. Mungkin pas sama kamu dia belum puas untuk main-main ke sana, singgah sini, celup sana celup sini. Tapi ujungnya dia balik ke kamu. Dia ngerasa kayak, ya gue berkelana kemana aja juga kok, kayaknya cuma lo yang ngertiin gue. Jadi ya dia mau pulangnya ke kamu lagi gitu. Semacam ada koneksi spiritual mungkin. Ini twin flame kamu. Jadi ketika dia sudah berubah, dia akan kembali ke kamu, cerminannya dia gitu ya. Sekarang kita lihat kenapa dia mencari tahu tentang kamu. Oke, storm warning. Oke. Fifth chakra. Journey. Ini spiritual banget, sumpah. Magician and the mirror ya, mirroring kaliannya kakak dan dede-dede ini ya. Door to spirit ya, spiritual kan jadinya. Mungkin ya kamu duluan yang lebih spiritual daripada dia. Kamu yang duluan dituntun oleh semesta. Mungkin kamu jadi orang yang lebih religius, lebih peka terhadap semesta dan Tuhan, dan kamu terus menerus cari pencerahan ya, lewat tarot, lewat tokoh agama juga gitu ya. Kamu banyak belajar tentang arti kehidupan. Terus orang ini dia mencari tahu tentang kamu di tahun 2021 karena energinya kayak ketarik ke kamu lagi. Mungkin kalian yang udah ngerti twin flame pasti tahulah rasanya ya. Kalian yang udah ngerasain twin flame pasti ngerti lah maksudnya gitu. Oke, lucu soalnya, tawa aja. Jadi dia nih ngerasa aneh sih sebenarnya kak, karena gini loh, dia dulunya atau sebelumnya dia ngerasa kamu tuh nggak menarik banget gitu loh. Apalagi kalau kamu tuh udah, mohon maaf nih, kamu tuh udah lebih tua atau ya nggak menarik banget. Dia nggak ada rasa apa-apa saat itu. Tapi dijalani kok kayak nyaman banget sama kamu. Selalu ada rasa ingin ketemu, kapan pengen ketemu lagi, pengen lagi ngomong, pengen cerita, pengen chattingan sama kamu terus. Rasanya nyaman, dia ngerasa adem sama kamu. Cuma dia sepele sih, dia ngerasa ya, kamu tuh orangnya baik ke dia, tapi dia tuh gak ada rasa ingin membalas kebaikan kamu gitu ya. Egonya gede sih waktu sama kamu dulu, waktu kalian barengan dulunya. Terus setelah kamu menarik diri, ya entah siapalah, mau yang terlepas di antara kalian yang pergi, atau terlepas tentang siapa yang meninggalkan, siapa yang ditinggalkan, dia ngerasa berpisah atau nggak sama kamu, itu nggak enak gitu. Baru sadar dianya gitu kan. Dia merasa sesuatu
ada yang aneh dari dalam dirinya. Jadi waktu udah nggak barengan sama kamu, yang aku lihat dia tuh kayak orang yang kok nggak enak ya lo nggak ada gitu. Tapi udahlah, kayaknya gue nongkrong aja kali ya sama temen-temen gue, ntar juga lupa, atau gue jadian aja kali ya sama orang, ntar juga lupa. Tapi nggak lupa. Malah dia mungkin yang batasin komunikasi, dia ngeblokir kamu mungkin, atau dia hapus akunnya supaya dia nggak baper-baperan sama kamu, ya kan? Kamu kaget lah sebenarnya, nih orang nggak tahu diri amat sih, gue udah baik tapi dia ngeblokir gue, dia ngapus akun gitu aja, ya gue kayak nggak dihargai. Mungkin kamu ngerasa gitu kan, tapi ya udahlah, ikhlasin aja, yang penting kita udah berbuat baik. Tuhan dan semesta juga pasti nyadarin dia, dan memang pada nyatanya ya dia tersadar gitu, dia ngerasa ya, gue udah ngeblokir, udah ngapus akun kok nggak bisa lupa sama lo, malah gue cari tahu lagi tentang lo punya Instagram gue kepoin, lo punya channel YouTube kayak gini gue kepoin. Ada yang ngerasa gitu ya, pokoknya kamu punya apa aja kak, dia kepoin kamu lagi, jadi energinya ketarik ke kamu terus gitu. Dia juga bingung, apa gue dipelet sama lo, apa lo guna-gunain gue, dia ngerasa gitu. Tapi ternyata kan kamu nggak ada melet dia, kamu nggak ada guna-gunain dia. Jadi ya jangan nyalahin orang, kalau memang cinta ya cinta aja, jangan bilang diguna-guna. Lucu nih. Gitu ya. Jadi aku ngerasa memang karena tarikan energi semacam mirror, semacam energi twin flame ya, kamu bawa perubahan baik ke hidupnya, jadi mau gak mau energi dia itu harus balik ke kamu gitu maksudnya, karena cerminan itu seperti itu ya, apa yang kamu pancarkan dia harus pantulkan itu ke kamu, jadi energi dia ketarik ke kamu lagi, dan dia pengen bicara sama kamu, karena menurut dia punya banyak unek-unek ke kamu, terutama ada rasa ingin minta maaf ya, ada rasa ingin minta maaf sama kamu, karena dia merasa kehadiran kamu tuh sebenarnya membuat perubahan baik ke hidupnya. Cuma ketika dia baru menyadari, baru dia kerasa kalau dia membutuhkan kamu gitu. Jadi ini orang lumayan lambat menyadari kalau dia cinta sama kamu, dan lumayan lambat menyadari kalau dia punya kesalahan sama kamu. Jadi ya dia kepoin kamu nih, mencari tahu kamu di tahun 2021 karena dia merasa kamu tuh kayak titik terang dalam hidupnya. Dia tahu jati dirinya, dia tahu bagaimana memperbaiki dirinya sejak kenal sama kamu. Jadi ya dia kepoin kamu tuh, kayak ngeliat-liat situasi gitu loh, lo tuh gimana sekarang, gimana ya caranya gue komunikasi lagi sama lo, muka blokiran malu. Nunjukin akun malu, karena ini orang masih ada gengsinya. Jadi ya doain aja sih, kalau dia udah bisa menjadi apa adanya, melawan ego dan gengsinya, dia pasti ngomong jujur sama kamu, dan kalian bisa menyelesaikan ini baik-baik, seenggaknya untuk saling memaafkan ya. Oke, guys, sekarang bidangnya ya, studi atau kerjaannya berkaitan dengan ini, bisa energi dia, bisa energi kamu ya. Ada the moon, hehe. King of Pentacles, Three of Swords, and Ace of Swords, Temperance, ada Six of Wands, Ten of Swords, King of Cups. Jadi ini energi yang kuat itu Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Tapi yang paling kuat Pisces, Sagittarius ya, Cancer, Scorpio. Ini beberapa ada yang belum bilang
Ya, belum bilang cinta, belum bilang rindu, padahal udah kangen nih. Kayaknya udah lama nih nggak komunikasi ya. Udah lama banget, udah lama nggak ketemu. Ada yang udah berkali-kali healing, tapi healing lagi. Ada yang berusaha move on tapi nggak bisa. Wah, terus bidangnya ya. Em, Bidangnya mungkin studi kerjaannya itu berkaitan dengan internet. Mungkin dia di bidang IT, komputer, atau dia kerja tuh harus pakai komputer, bisa administrasi, bisa dia tuh karyawan, pegawai swasta, bisa ASN juga, pegawai negeri ya. Ada juga di sini kerjanya kayak kontraktor gitu, yang proyekan ya. Terus ada yang di bidang cuaca, berkaitan dengan laut juga. Kalau laut ya perikanan, kelautan, perairan, perkapalan. Terus ada perkebunan. Em, ada di bidang pertahanan ya. Pertahanan kayak TNI. Ada yang di bidang bisnis, usaha. Ada di bidang kesehatan, kayak dokter gitu. Terus perawat, bidan, bidang kesehatan gitu ya. Ada juga di bidang kehutanan, di bidang kuliner ada kayak cafe gitu. Ada di bidang pertambangan. Terus ada yang kayak manajer, supervisor gitu. Ada yang sampai GM sih ada nih, general manager gitu ya. Jabatannya bagus, mungkin dia senior gitu. Terus di bidang udara ada sih kayak pesawat gitu ya. Lalu di bidang penegak hukum ada ya, kayak polisi. Oke. Sekarang aku keluarin huruf. Mungkin di antara kalian namanya punya huruf ini ya. Ini ada huruf P. Oke. Ada huruf M. Ini M kakak. Huruf M. Ada huruf T. Ada huruf H. H ya. Ini M lagi, M-nya keluar lagi ya. Ada huruf N. Oke. Ada Q. Ini huruf T, keluar lagi huruf T ya. Ini ada X. Ada yang berkaitan sama past life ya, masa lalu. Huruf Q, keluar lagi Q. Ada huruf D. Oke. Ada J. Ada F. Oke. Ada V atau V. Iya, oke. Terus ada huruf G. Huruf G ya. Oke. Ada huruf E.
Ini dia huruf E. Oke. Jadi itu ya kakak. Aku rasa ini aja file 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.